Joko Widodo. Tolong berkenan luangkan waktu bantu saya. Lili Santi Hasan, si pencari keadilan hukum, pemilik 3 bidang tanah bersertifikat hak milik sejak tahun 1997 di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, meminta perlindungan kepada pemerintah Republik Indonesia. Ini lantaran putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Kamis 4 Maret 2021 memenangkan Bumi Indaraya terhadap tanah milik Lili Santi Hasan seluas 7.968 meter persegi. Tanah sertifikat hak milik atas nama Lili Santi Hasan terbagi dalam 3 buku sertifikat hak milik di kawasan pusat perbelanjaan modern Transmart yang berhadapan dengan markas Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura, Jalan Mayor Muhammad Alianjang, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya. Kepada Presiden Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, tolong berkenan luangkan waktu bantu saya. Saya sudah diperlakukan sangat tidak adil atas putusan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Kamis 4 Maret 2021 yang telah memenangkan Bumi Indaraya atas kepemilikan tanah saya. Saya mohon perlindungan hukum kepada Bapak Presiden. Sedangkan sertifikat hak milik nomor 4.361 dan sertifikat hak milik nomor 4.092 terletak depan Kodam 12 Tanjung Pura, persisnya di samping tanah penggugat yang sekarang lagi dibangun Transmart dan Mall. 2 sertifikat hak milik nomor 43361 dan 43362 adalah pemecahan dari sertifikat hak milik 3150 terbit tahun 1997 yang dibeli oleh ayahnya dari Kaprawi tahun 2001. Pada tahun 2005, sertifikat hak milik 3150 terbelah oleh proyek pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yakni Tol Kapuas 2 yang sekarang ini dinamakan Jalan Mayor Muhammad Alianjang. Sedangkan sertifikat hak milik 40092 dibeli oleh Lili Santi tahun 2012, persis di belakang sertifikat hak milik 43361. Lili Santi Hasan menjelaskan 3 bidang tanah sertifikat hak milik atas nama Lili Santi Hasan itu sudah 6 kali digugat oleh orang. 5 gugatan sebelumnya selalu dimenangkan oleh Lili Hasan hingga berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung. Tapi ketika digugat ke-6 kalinya dan penggugatnya adalah perusahaan besar yang sebelumnya bergerak di bidang hak pengusahaan hutan yang sekarang beralih ke bidang properti, yaitu Bumi Indaraya, hati nurani Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak mengesampingkan fakta. Sertifikat hak milik Lili Santi Hasan yang terbit tahun 1997 disebut di dalam pertimbangan hukum terbit tahun 2012, sehingga dalam putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Kamis 4 Maret 2021 sudah tidak sesuai fakta. Lili Santi Hasan meminta perlindungan hukum kepada pemerintah Republik Indonesia bukanlah berlebihan. Presiden Indonesia Joko Widodo telah menginstruksikan Kepala Polisi Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk memberantas tuntas para mafia tanah yang banyak merugikan masyarakat. Lalu ada yang membisiki kepada saya atau menemui kepada saya mengenai terjadinya sengketa lahan, sengketa tanah, baik itu rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN, maupun juga rakyat. Dan saya minta ini segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan. Kamis 18 Februari 2021, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional mengumumkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Anti Mafia Tanah. Satgas Anti Mafia Tanah Polri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional diimplementasikan di tingkat markas besar Polisi Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, Kepolisian Kota Besar, Kepolisian Resort hingga Kepolisian Sektor. Ayah saya, Hasan Matan, semasa hidupnya kenal baik dengan pemilik PT Bumi Indaraya.
yaitu Bapak almarhum Adianto, karena sama-sama dalam kepengurusan Margatan. Dan waktu ganti rugi proyek jalan tol Kapuas 2 tahun 2005, kami sama-sama mendapat ganti rugi dari proyek umum Provinsi Kalimantan Barat. Tetapi sertifikat hak pakai yang digunakan untuk menggugat waktu itu tidak ada. Atas dasar kenyataan itu, pihak penggugat sangat tahu bahwa tanah itu adalah miliknya yang sah secara hukum. Musibah yang menimpa Lili Santi Hasan mengingatkan kita akan tekad Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional bersama Kepolisian Republik Indonesia untuk bertekad terus memerangi mafia tanah. Praktek mafia tanah dianggap sangat merugikan masyarakat. Mereka melakukannya melalui pemalsuan dokumen pertanahan. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Agus Wijayanto di Jakarta hari Kamis 4 Maret 2021 mengatakan girik diterbitkan oleh kepala desa setempat sebagai alas hak atas tanah. Perlu diketahui, kami sudah menguasai tanah itu selama lebih dari 50 tahun. Terhitung dari kepemilikan sebelumnya, yaitu Bapak Kaprawi. Penguasaan selama 50 tahun menurut Lili Santi Hasan apabila dihitung ke belakang, yaitu sejak tahun 1970 saat dikuasai oleh Kaprawi dan dibeli oleh Tan Che San alias Hasan Matan, orang tua kandungnya tahun 2001, maka penguasaan tanah dan keluarga Lili Santi Hasan ini sudah berlangsung selama lebih dari 50 tahun, yaitu dari tahun 1970 sampai sekarang. Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kuburaya dalam keterangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Jumat 10 Januari 2020 sudah menegaskan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Lili Santi Hasan diterbitkan tahun 1997. Penerbitan tahun 1997 sesuai ketentuan yang berlaku dilakukan penerbitan pecahan sertifikat tahun 2015 karena sebagiannya dibebaskan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2005 untuk proyek jalan jembatan Kapuas 2. Akibat yang ditimbulkan dari ulah mafia ini adalah sengketa dan konflik pertanahan sehingga menyulitkan pemerintah Republik Indonesia memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Jadi, boleh dikatakan penerbitan girik menjadi salah satu penyebab dari terjadinya sengketa atau konflik pertanahan di Indonesia, kemudian dibangun jaringan mafia ini ke institusi penegak hukum dan otoritas yang berwenang lainnya. Sejak kawasan jalan tol jembatan Kapuas 2 semakin ramai dan strategis, saya sudah mulai digugat banyak pihak. Dalam 5 kali gugatan sebelumnya, 1 kali di PT UN Pontianak, 1 kali di Pengadilan Negeri Pontianak, 3 kali di Pengadilan Negeri Mempawah. Dari 5 kali gugatan, berkat kebenaran alas hak atas tanah kami selalu menang hingga Mahkamah Agung dan sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi ini sebenarnya bentuk kejahatan yang menggunakan tanah sebagai objek mereka. Oleh sebab itu, kita menghimbau masyarakat hati-hati di waktu menjual tanah atau terutama hati-hati dalam melepaskan sertifikat kepada orang lain yang tidak diyakini betul tentang kredibilitas. Indikasi ketidakberesan lain atas penerbitan sertifikat hak pakai milik PT Bumi Indah Raya menggunakan peta lokasi tahun 1976 untuk penerbitan sertifikat hak pakai tahun 2007. Bayangkan saja bagaimana mungkin sebuah sertifikat hak milik atas nama Bumi Indah Raya yang diklaim diterbitkan tahun 2007 dalam gambar situasi di sertifikat tidak ada peta bidang jalan, sedangkan pemerintah sudah mengganti rugi tanah orang tua Lili Santi Hasan tahun 2005. Dari logika sederhana saja, peta lokasi kepemilikan tanah pasti berubah dalam kurun waktu 31 tahun, yaitu dari tahun 1976 ke tahun 2007.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia menegaskan bahwa larangan pemberlakuan girik dipertegas kembali melalui surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor 44 tahun 1998. Namun demikian, faktanya hingga saat ini, girik masih tetap berlaku dan masih membutuhkan girik untuk menunjukkan bahwa seorang adalah pemilik tanah yang sebenarnya sebelum didaftarkan. Ini jelas-jelas praktik mafia tanah dan saya ini korbannya. Hal lain juga mesti dikritisi sebagai dasar Lili Santi Hasan meminta perlindungan hukum kepada pemerintah Republik Indonesia lewat Presiden Joko Widodo dan Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yaitu gambar situasi. Saat sidang di lapangan, otoritas berwenang memperlihatkan gambar lokasi tanah milik Bumi Indah Raya yang diklaim untuk menghindari tumpang tindih dengan rumah warga sekitar di arah utara, kemudian dibelokkan ke arah selatan. Berkaca dari musibah yang menimpa Lili Santi Hasan ini di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, maka praktik mafia tanah pada akhirnya mengakibatkan banyak pemalsuan mengenai alas hak atas tanah. Tidak hanya girik dan peta lokasi, ada juga surat e-gendong, surat keputusan redistribusi yang lama untuk mengklaim suatu bidang tanah. Selain memanfaatkan girik, menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, mafia tanah juga kerap memprovokasi segelintir masyarakat untuk menggarap atau untuk mengokupasi tanah-tanah yang kosong atau sedang dimanfaatkan. Mafia tanah juga mengklaim bahwa segelintir orang tersebut sudah menduduki tanah dan menggarap tanah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Belum lagi mafia tanah juga patut diduga terkoneksi dengan institusi pemberi keadilan. Berdasarkan catatan redaksi, 3 orang hakim disebutkan yang segera dilaporkan, yaitu Effendi sebagai Ketua Majelis Hakim dengan hakim anggota Maria Pinkan Teleu dan Di Novita serta panitera pengganti Noce Umnehopa. 3 oknum hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sangat layak dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Ketua Mahkamah Agung karena mengabaikan fakta berupa cacat prosedur terhadap penerbitan sertifikat atas nama Bumi Indah Raya tahun 2007 yang menggunakan peta lokasi yang dibuat 31 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1976. Sebagai pihak yang dikorbankan, saya harus banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Kamis 4 Maret 2021. Di samping itu, saya segera melaporkan 3 oknum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ke Komisi Yudisial dan Ketua Mahkamah Agung di Jakarta.